Pertemuan ke-1. Kondisi klien. Klien terlihat murung, sering melamun, terkadang menangis. Klien banyak menundukkan dan pesimis. Nada suara klien sangat pelan, dan klien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna karena mengingat klien tidak lulus SMA dan hanya klien yang tidak lulus. Klien juga habis diputus pasangannya. Diagnosa keperawatan. Gangguan konsep diri, harga diri rendah. Tujuan khusus. Tuk 1. Klien dapat membina hubungan saling percaya. Tuk 2. Klien dapat mengidentifikasikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Tuk 3. Klien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Tuk 4. Klien dapat menetapkan dan merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tuk 5. Klien dapat melakukan kegiatan sesuai kondisi sakit dan kemampuannya. Tindakan keperawatan SP1 pasien. 1. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. 2. Menilai kemampuan yang dapat dilakukan saat ini. 3. Memilih kemampuan yang akan dilatih. 4. Melatih kemampuan pertama yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Ahmad Rifki Masulali. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan PPMI. Biasanya saya dipanggil Rifki. Kalau boleh tahu Mbaknya namanya siapa? Biasanya dipanggil siapa Mbaknya? Oh, Mbak Siska. Bagaimana Mbak Siska perasaan hari ini? Apakah Mbak masih ingat Mbak waktu dibawa ke sini itu? Oh iya Mbak, di sini bolehkah saya untuk mengobrol sebentar? Saya akan membahas tentang apa yang bisa kita lakukan dan Mbak yang kegiatan apa saja yang Mbak sukai. Jadi bolehkah saya untuk meminta waktu mengobrol sebentar, 15 menit boleh? Boleh. Oh iya, enaknya kita ngobrol di mana ya Mbak? Apa di ruang pertemuan saja gimana? Kalau boleh tahu Mbak biasanya kalau di rumah itu suka melakukan kegiatan apa? HP. Sama apa lagi kalau boleh tahu? Merapikan tempat tidur. Terus? Menggambar? Suka? Oh iya, saya coba Mbak melakukan yang biasanya dilakukan di rumah. Nampaknya Mbak serius sekali untuk melakukan permainan tersebut. Senang sekali kayaknya kalau mainan HP ya. Iya, bagaimana Mbak perasaan Mbak setelah melakukan social network barusan? Bagaimana kalau kita masukkan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai jadwal Mbak? Oh iya, untuk merapikan tempat tidur biasanya dilakukan kapannya untuk nanti jam berapa? Jam 2 siang boleh? Oh ya, nanti tempatnya di kamar Mbak ya, gimana? Oke ya sudah ya Mbak ya, nanti kita ketemu nanti siang. Pertemuan kedua. Kondisi klien. Klien masih terlihat murung, jarang melamun, jarang menangis. Nada suara klien masih pelan. Klien telah mengetahui beberapa kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Klien mampu melakukan kegiatan lain selain bermain network atau online, yaitu merapikan tempat tidur. Diagnosa keperawatan. Gangguan konsep diri, harga diri rendah. Tujuan khusus. Tuk 3. Klien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Tuk 4. Klien dapat menetapkan dan merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tuk 5. Klien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi sakit dan kemampuannya. Tindakan keperawatan SP2 pasien. 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien SP1. 2. Melatih kemampuan kedua yang dipilih klien. 3.
Melatih kemampuan yang dipilih. 4. Memasukkan dalam jadwal kegiatan harian klien. Selamat siang Mbak Siska. Apakah masih ingat dengan saya Siska? Yang kita lakukan tadi pagi, apakah Mbak Siska masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat. Untuk kegiatan kali ini kita akan merapikan tempat tidur ya. Bagaimana Mbak Siska? Mbak Siska bersedia? Hanya 15 menit kok Mbak Siska. Ya silakan Mbak Siska, merapikan tempat tidurnya. Ya bagus Mbak Siska, rapi sekali tempat tidurnya. Bagaimana Mbak Siska perasaan setelah melakukan kegiatan tersebut? Oh iya, besok kita bertemu lagi di mana? Terus Mbak Siska bisa kan untuk kita bertemu lagi untuk melakukan kegiatan yang lainnya? Hanya 15 menit kok Mbak Siska. Kira-kira jam 8 gimana untuk besok pagi? Setelah itu enaknya ketemuan di mana untuk kegiatan besok tersebut? Di taman kah? Oh ya, ya sudah. Siska, terima kasih. Untuk kegiatan besok kita lakukan besok. Pertemuan ketiga. Kondisi klien. Klien sudah tidak murung, jarang melamun, jarang menangis, dan klien sudah dapat berinteraksi dengan orang lain. Klien telah mengetahui kemampuan yang dapat dilakukan di RS dan telah melatih satu kemampuan yang telah masuk jadwal kegiatan harian bermain network atau online dan merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Bisa bernyanyi dan menari. Diagnosa keperawatan. Gangguan konsep diri, harga diri rendah. Tujuan khusus. Untuk klien dapat menetapkan dan merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 5. Klien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi sakit dan kemampuannya. Tindakan keperawatan SP3 pasien. 1. Mengevaluasi kegiatan yang lalu SP1 dan SP2. 2. Memilih kemampuan ketiga yang dapat dilakukannya. 3. Melatih kemampuan pertama yang telah dipilih. 4. Memasukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Assalamualaikum Mbak Siska. Apakah masih ingat dengan saya Mbak Siska? Masih ingat kan untuk pertemuan kali ini kita ngapain? Nah, untuk pertemuan yang kemarin, apakah Mbak Siska masih ingat untuk pertemuan kita yang pertama dan yang kedua? Oh iya. Jadi Mbak Siska, mari kita akan menuju ke taman ya untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu menggambar. Nah, mari Mbak Siska, saya antarkan. Ya sudah Mbak, kita sekarang sudah ada di taman ya. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kita menggambar. Waktunya hanya 15 menit kok Mas Ika ya. Saya sudah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Ya silakan Mbak. Saya menggambar ya. Bagus sekali ya Mbak ya. Oh ternyata Mbak hobi sekali kalau menggambarnya kelihatannya. Sudah. Ya. Sekali ya Mbak ya untuk menggambarnya. Bagaimana perasaan Mbak saat melakukan kegiatan ini? Senang? Ya. Mbak, terima kasih Mbak sudah melakukan kegiatan hari ini. Untuk kegiatan besok, saya akan melakukan evaluasi apa saja yang telah Mbak lakukan dengan saya selama pertemuan-pertemuan kita. Dan saya besok mengajak keluarga Mbak, yaitu orang tua Mbak. Bagaimana kalau besok jam 8 Mbak? Dan kita akan bertemunya di ruang perawat ya Mbak ya. Apakah Mbak setuju? Ya sudah Mbak, mari untuk pertemuan kita besok jangan sampai lupa ya Mbak ya. Ya.
Assalamualaikum.